Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di Royal Channel. Pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya mau membahas tentang BMS yang selalu mengalami protek. Ini ada hubungannya dengan video yang pernah saya tayangkan beberapa saat lalu. Jadi ini masih terusannya atau sambungan dari video tersebut ya teman-teman. Nah, untuk agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasinya, simak video saya ini sampai tuntas. Jadi ini baru selesai saya perbaiki teman-teman, baru tadi pagi. Ini sudah normal kembali. Jadi gini teman-teman, pada video sebelumnya yang nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Pada video tersebut saya bercerita tentang bahwa baterai saya selalu beberapa kali mengalami BMS protek ya. BMS protek yang pada akhirnya saya memutuskan untuk melepas wattmeter BZEM nya itu. Yang ajaibnya setelah saya lepas itu bisa berjalan dengan normal tanpa saya melakukan check apapun ya. Ini saya lepas saja kemudian bisa berjalan dengan normal kembali. Nah, setelah itu saya gunakan setiap hari, namun ya lumayan cukup lama. Kemudian suatu ketika pada siang hari terjadi lagi teman-teman, BMS protek pada siang hari. Nah, pada pagi harinya padahal itu baterainya sudah dicas penuh dan penggunaannya juga tidak terlalu jauh, tapi pada siang hari itu mengalami BMS protek lagi. Saya bawa pulang, yang akhirnya saya putuskan pada sore harinya itu saya bongkar dan saya cek tegangannya satu persatu. Di sana terlihatnya itu, terdeteksinya itu rata ya teman-teman, rata di 3,3 dan 3,2. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Tegangannya rata 3,3, 3,2 di setiap selnya. Karena saya bingung, jadi pada saat dipasang kembali itu tetap saja dia nggak mau nyala gitu BMS. Akhirnya saya putuskan untuk saya lepas BMS-nya. BMS saya lepas, saya tidak menggunakan BMS, jadi langsung baterai tanpa BMS. Jadi kabel biru dari BMS saya kan menggunakan BMS Dali ya, BMS Dali 24 seri 20 ampere. Kabel biru itu nyambung ke baterai minus. Nah, ini saya lepas, kemudian kabel hitam yang menuju output saya potong dan outputnya saya langsung ambil dari baterai minusnya, jadi tanpa BMS sama sekali. Ini sempat saya gunakan lumayan cukup lama juga, sampai akhirnya beberapa waktu lalu dipakai anak saya muter-muter cukup jauh bersama temannya, dan pada saat pulang itu mengalami mati gitu ya, kayak BMS protek padahal sudah nggak ada BMS-nya. Nah, saya jaraknya lumayan cukup ya, nggak terlalu dekat juga, lumayan lah, sekitar 2 atau 3 km dari rumah. Jadi saya samperin ke sana, saya datangi anak saya bawa chargernya. Harapan saya nanti kalau di jalan ada yang bisa dicas gitu, ada tempat untuk yang bisa nebeng cas bentar, saya mau cas sehingga paling tidak bisa dibawa pulang. Jadi
di sebuah bank itu saya minta izin ke satpam untuk bisa ikut ngecas gitu ya, dan diperbolehkan. Alhamdulillah saya cas, namun nggak mau masuk teman-teman, jadi tidak mau dicas. Ya akhirnya mau nggak mau dengan sangat terpaksa motornya saya deret ya, saya bawa pulang lah intinya ya. Begitu sampai di rumah saya bongkar. Nah akhirnya saya cek tegangannya satu persatu setiap selnya, ini baru ketahuan baterai pada pack yang kedua. Jadi baterai saya kan ada 2 pack ya, yang satu itu ada BMS-nya, yang lain tidak ada BMS-nya ya. Pada baterai pack yang tanpa BMS itu kalau kita hitung dari minus ya, dari minus itu baterai kelima, dari plus, maaf, dari plus itu baterai kelima, dari plus itu 0,9 waktu itu, jadi mati. Yang lain rata di 3,2, dan hanya sel pada sel itu yang 0,9. Akhirnya ketahuan ya, segera saya belanja 1 set dan saya ganti. Dan kemudian saya lakukan balancing ya, top balancing. Karena sudah saya ganti, saya lakukan top balancing. Berbicara tentang top balancing teman-teman, saya punya trik agar teman-teman bisa melakukan top balancing dengan waktu yang cukup singkat ya, tidak terlalu lama. Jadi top balancing yang saya lakukan ini biasanya kan saya cas satu persatu selnya. Nah kali ini saya pasang di motornya, kemudian saya cas biasa dengan menggunakan cas biasa itu sampai penuh, sampai tidak bisa ngecas lagi, sampai penuh lalu dilepas. Nah setelah itu baru dilakukan top balancing. Tujuannya apa? Ketika itu sudah dicas penuh oleh charger biasanya, maka kita hanya perlu mengecas sisa-sisanya saja. Jadi seandainya itu kurang 20%, 10%, maka sisa itulah yang akan kita cas sehingga sampai benar-benar penuh gitu ya teman-teman. Jadi kemarin itu saya lakukan hal itu, saya pasang di motornya, kemudian saya cas sampai penuh. Setelah itu saya bongkar kembali dan baru saya cas satu persatu. Nah di sini ketahuan lagi teman-teman, ada kejadian yang menurut saya cukup menarik perhatian saya. Jadi yang pertama saya cas itu, saya lakukan top balancing itu pada baterai pack yang kedua ya, baterai pack yang tanpa BMS. Itu pada baterai yang pertama kalau dihitung dari plus ya. Kalau dihitung dari plus pada baterai yang pertama itu masuk sekitar 4000 mAh. Kemudian pada baterai yang baru saja diganti itu masuk sekitar 7000 atau 8000 mAh. Padahal tadinya sudah dicas penuh ya, sudah dicas penuh. Kemudian pada baterai tadi itu, pada baterai pertama kalau kita hitung dari yang plus, dan pada baterai yang baru saja diganti itu, yang pertama itu masuk 4000, yang baru diganti masuk sekitar 7000-an, 7000 atau 8000, saya lupa. Sementara yang lainnya itu hanya masuk 200, 300, bahkan ada yang cuma 50. Prosesnya yang lain itu cepat, 5 menit 10 menit penuh, 5 menit 10 menit penuh. Hanya ada di 2 baterai itu, karena yang baru diganti yaitu mungkin kurang penuh sehingga masuk cukup banyak. Dan baterai yang pertama kalau dihitung dari yang plus itu juga masuk cukup banyak. Nah kemudian saya lanjut pada baterai pack yang pertama yang ada BMS-nya. Di sini ada, kalau kita hitung dari yang minus ya, baterai yang pertama dari yang minus dan baterai yang kedua dari yang minus itu masing-masing masuk 7000 dan 8000.
Yang pertama masuk 7.000, yang kedua masuk 8.000 mAh. Yang lainnya itu ya seperti tadi 200, 300, 200, 300 penuh, sudah penuh. Artinya apa? Dari sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya problem awalnya itu kurang balance saja sebenarnya. Jadi ini kesimpulan saya ya, dari kejadian ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa problemnya ini sebenarnya tidak balance. Dari awal itu memang tidak balance-nya sudah mulai kurang, padahal pada BMS-nya itu ada fitur balancing juga. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika itu digunakan setiap hari, dan kalau sekarang itu ya sudah 1,5 tahun lah kurang lebih ya, itu tidak balance kembali, teman-teman. Yang akhirnya kejadian kemarin itu sampai BMS protek dan lain sebagainya. Jadi dari sini saya bisa mengambil kesimpulan secara berkala, entah itu mungkin 1 tahun sekali ya, baterai kita itu sebaiknya kita balancing ulang agar tidak terjadi kembali kejadian yang seperti yang saya alami ini. Satu lagi teman-teman, kenapa pada saat pertama kali kejadian saya tidak terpikir untuk melakukan balancing, top balancing? Karena ketika saya cek satu persatu itu tegangannya rata di 3,3 atau dan 3,2 rata-rata di sana ya. Jadi saya tidak melakukan top balancing. Perlu diingat bahwa baterai yang saya gunakan ini adalah baterai LiFePO. Saya juga baru sadar bahwa ketika baterai yang saya gunakan ini baterai LiFePO, karakternya itu tegangannya stabil. Jadi berapapun prosentase isinya, tegangannya akan ya segitu-segitu aja. Dia akan tiba-tiba ngedrop ketika isinya sudah habis ya. Jadi baik itu baterai itu berisi 100%, 50%, 40%, itu tegangannya tidak akan berubah secara drastis teman-teman. Berubahnya sedikit saja, dan itu akan tiba-tiba drop ketika baterainya itu sudah habis ya, baru langsung mati. Jadi ini yang tidak saya perhatikan. Jadi harusnya memang dari awal ketika terjadi seperti ini harus segera dilakukan top balancing. Itu saja teman-teman dari review yang atau pembahasan kali ini. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan share pada teman-teman kalian. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel saya, silahkan klik tombol subscribe dengan menyalakan tombol loncengnya. Saya cukupkan video ini sampai di sini. Terima kasih telah menyimak video saya ini sampai tuntas. Saya dari Royal Channel. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih.